Saya Adira Dwi Zaharani berperan sebagai kepala sekolah. Saya David Marojan Situmeang berperan sebagai siswa. Saya Hijahayana Sembiring. Di sini saya berperan sebagai guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minas Abdullah. Saya berperan sebagai siswa. Saya Tita Anggraini berperan sebagai guru mata pelajaran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihdatul Marham Abakolubis. Saya berperan sebagai orang tua. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan materi kita minggu lalu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai frasa. Nah, jadi frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Jadi ciri-ciri frasa ini adalah terdiri dari dua kata atau lebih, tidak mengandung predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Jadi di sini Ibu akan memberikan contohnya. Yang pertama itu bermain bola, yang kedua ada kata mawar merah, yang ketiga seragam sekolah baru, yang keempat ayam goreng, yang kelima itu adalah mencuci tangan dan kaki. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di kelima contoh frasa di atas ini, setiap gabungan kata yang terbentuk memiliki makna, tapi tidak bisa menjadi kalimat karena tidak adanya hubungan antara subjek dengan predikat. Baik, di sini Bu akan memberikan contoh frasa lagi. Yang pertama itu ada dua orang anak, yang kedua sedang membaca, ketiga ini ada buku cerita. Nah, ketiga frasa ini memiliki fungsi. Jadi, dua orang anak ini berfungsi sebagai subjek, sedang membaca berfungsi sebagai predikat, dan buku cerita ini berfungsi sebagai objek. Bila ketiga frasa ini digabungkan, maka akan membentuk sebuah kalimat. Gimana anak-anak, paham kan? Jadi di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai coba kalian berikan contoh frasa dalam kalimat. Oke, baiklah. Karena jamnya sudah habis, Ibu akan akhiri pertemuan kita kali ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya ya anak-anak. Ngantuk kali ini dengerin. Cepat kali ngomong. Ngerti pun aku enggak. Walah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai klausa. Nah, jadi teman-teman, jadi anak-anak, klausa ini adalah Gini-gini aja pun. Dari tadi lalap Ibu ini ngejelasin. Pening kepalaku. Nyimas, kau enggak bosan dengar Ibu itu menjelaskan? Bosan kali pun, sampai ngantuk aku dibuatnya, padahal masih pagi. Iya kan? Gimana lah kalau nggak kita main game aja lah ya? Ayo main game aja kita. Minggu lalu kan kita main game, tapi nggak dimarahi itu. Jadi bebas lah kita. Ayo main game yuk. Serius kau, nanti dimarahi, dikurangi nilai kita. Tenang aja kau. Itu nggak, nggak diperhatikannya kali tuh. Asik ngejelasin aja dia. Ayolah main game aja kita, main HP ya. Main kita. Ayo. Mas, kamu ngapain? Udah siap belajar daringnya? Ibu, belum, Bu. Ini masih masuk, gurunya lagi ngejelasin. Itu kok nggak didengerin kata gurunya. Kok malah main sih kamu? Ya, Bu, bentar lagi. Udah habis kok pelajarannya. Jangan kelamaan main game-nya. Habis kerja IPR-nya, jangan lupa makan. Ya, Bu. Halo Mas. Halo. Halo. Hari ini kita gak usah masuk alah. Paling itu jelasin materi lagi. Pening kepalaku.
Aduh, aduh. Mana itu? Iya kan, minggu lalu aja kita nggak ada diperhatikan ibu itu. Bahkan sampai habis jam pelajarannya, itu nggak ada dipanggil sama kita. Itulah. Main game aja kita. Nggak dimarahin itu. Baik ibu itu. Ngejelasin aja. Ya udahlah, ayo. Oke. Baik anak-anak, semuanya hari ini tugas dikumpulkan ya. Silahkan kirim ke WA Ibu sekarang juga. Baik, Bu. Baik, Bu. Tunggu. Punya Nyimas sama David mana nih kok belum dikirim tugasnya? Maaf, Bu, sepertinya nih Mas dan David tidak hadir hari ini, Bu. Loh kenapa nak? Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu, dan sepertinya mereka 2 atau 3 minggu ini tidak masuk, Bu. Oke, baiklah. Ibu akan mengabari orang tua mereka dulu ya. Halo, selamat siang Bu. Orang tuanya Nyimas. Halo, Ibu, siang. Iya, saya orang tuanya Nyimas. Kenapa ya, Bu? Begini Bu, saya ini dapat kabar dari teman-temannya bahwa tidak hadir pembelajaran daring, bahkan udah sampai 3 minggu Bu. Kenapa ya Bu? Apakah sedang sakit? Oh, masih baik, baik aja. Saya biasa sedang ke depan. Oh iya Bu, tapi hari ini Nyimas benar-benar tidak masuk loh Bu. Bahkan saya sudah mengumpulkan tugas, dia juga tidak mengumpulkannya. Duh, mohon maaf ya, Bu. Saya tahu tentang nanti akan tanya pada Nyimas seperti itu, Ibu. Oke, sebaiknya ditanyakan pelan-pelan saja ya Bu, apa keluhan dari Nyimas. Dan jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan anak kita ya Bu, sesibuk apapun kita. Kita harus tahu kondisi anak kita sekarang ini Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Informasinya mau jadi Tidak sama sekali kok Bu, kita hanya saling mengingatkan saja. Oh ya Bu, tolong kabari juga ya ke Nyimasnya untuk menelpon guru BK-nya ya Bu, biar dia juga bisa sampaikan keluhannya kepada guru. baik, Ibu, akan saya sampaikan. Oke, terima kasih ya Bu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Nah, kenapa, Nak? Tadi gurumu menelpon Ibu, katanya kamu bolos ya di pelajaran Ibu itu di beberapa minggu akhir ini. Serius? Guru pun nelpon ibu. Saya bilang kamu tidak masuk dan tidak mengumpulkan tugas hari ini. Emang kamu kenapa, Nak? Kalau tadi pagi Ibu tinggal kamu bilang mau masuk daring. Sebenarnya gini Bu, aku nggak suka dengan guru itu. Guru dia kalau sedang menjelaskan sangat membosankan. Terus cuek aja gitu sama kami, seperti tidak ada pedulinya dengan kehadiran kami. Kamu jadi sering main game sambil daring. Iya Bu, karena saya ngerasa bosan bahkan sampai ngantuk. Jadi itu nggak baik. Kamu harus cari solusi. Bagaimana caranya agar kamu tidak membosankan? Tapi gimana caranya Bu? Kan nggak mungkin kita mengomentari cara guru mengajar. Tidak mungkin. Ya kan cara jangan ambil tindakan seperti ini. Karena kalau seperti ini tidak akan ada baiknya. Baiklah Bu, maaf ya. Aku nggak akan ngulang lagi. Jangan.
Lagian itu kamu juga kan masih ngomongin ibu loh. Iya Bu, nggak akan ngulangi lagi. Ya udah. Oh iya, tadi guru mau bilang, kamu harus menghubungi guru BK untuk memperluas masalah ini. Baik Bu, nanti aku telepon guru BK. Halo, selamat sore Bu. Oh iya, selamat sore. Ini dengan siapa ya? Ini saya Nyimas Bu. Tadi siang saya disuruh untuk menghubungi Ibu. Oh iya, iya Mas. Oh, ibu baru ingat. Nah, kamu sehat kan? Alhamdulillah Bu, sehat. Nanti kayak begitu. Nanti begini, Nah, tadi salah satu gurumu menyampaikan kepada ibu, sebenarnya kamu ada masalah ya, sampai 3 hari dalam pelajaran ibu itu kamu tidak masuk. Kamu tidak masuk daring, Nak. Padahal kan mengikuti daring itu mudah. Kenapa ditinggal pelajaran daringnya? Gimana ya Bu? Saya takut untuk dijelasinnya. Nah, kenapa takut? Di sini cerita sama ibu nih. Biar kita cari solusinya. Ibu juga kan nggak akan cerita kok sama orang. Jadi gini Bu, sebenarnya saya malas masuk daring karena Ibu itu menjelaskan sangat membosankan. Di setiap minggunya Ibu itu hanya menjelaskan dengan dan dan hanya menjelaskan, langsung memberikan tugas. Terus tugasnya banyak lagi, padahal kami kan tidak mengerti apa yang disampaikan sama Ibu itu. Terus kenapa tidak bertanya kalau kamu tidak mengerti? Ibu itu tidak pernah mengizinkan kami untuk bertanya, dia langsung memberikan tugas saja. Jadi kok bisa kamu tidak masuk 3 minggu itu? Kenapa? Kemana aja kamu? Sebenarnya Bu, awalnya saya mengikuti pelajaran Ibu itu. Terus teman saya mengajak untuk bermain game online selama pembelajaran daring berlangsung. Saya pun ikut saja. Dan benar, Ibu itu tidak memperhatikan kami saat Zoom. Dan akhirnya di minggu-minggu selanjutnya kami tidak masuk dan tidak ada informasi permasalahan tentang kami. Hari inilah kami baru dapat teguran dari Ibu itu setelah 3 minggu tidak masuk. Oh, begini ya, Nak. Ini termasuk masalah serius loh. Baiknya, jauh hari ini kamu sudah memberitahu ibu tentang masalah ini. Ibu tahu kalian pasti merasa jengkel setiap ibu itu masuk kan? Apalagi nerangkan materi kayak gitu. Terus nggak dikasih waktu bertanya pula ataupun diskusi. Nah, di setiap minggunya kan kalian hanya mendengarkan ibu itu saja ya kan? Tapi menurut kamu, baik tidak kalau ngambil tindakan seperti itu? Setiap guru kan pasti berbeda-beda nih dalam cara menyampaikan materi. Nah, jika kamu merasa cara ini tidak betul, seharusnya kamu berontak dengan cara yang sopan, ataupun harus ada etika pastinya. Jika kamu tidak berani, kamu kan bisa sampaikan kepada kepala sekolah ataupun ibu. Iya Bu, maaf ya Bu. Nah, ibu tahu betul nih, kamu pasti bosan dan ngantuk selama pembelajaran. Terus teman kamu ngajak lagi, yang nggak betul seperti ini. Nah, kalau kamu ngambil tindakan seperti ini kan, yang jadi kena dampaknya kan bukan kamu saja. Ada orang tua kamu yang kamu bohongi juga. Nilai kamu pasti jelek ini karena tidak mengumpulkan tugas. Iya Bu, saya tahu. Ya udah seperti ini saja ya. Karena masalah ini cukup serius, ibu akan bicarakan nih masalah ini kepada kepala sekolah. Nah, untuk kamu lain kali kalau ada permasalahan mengenai pembelajaran daring langsung diinfokan ke ibu ya agar kita cari solusinya. Iya Bu, baik. Ya, sudah terima kasih juga ya buat ini Mas yang sudah mau menyampaikan keluhannya. Ini pasti membantu teman kamu yang lainnya kok. Terima kasih juga ya Bu sudah memberikan solusi kepada saya. Selamat siang, selamat sore Ibu. Oke, selamat siang ya. Halo, selamat sore Bu. Ya, selamat sore Bu.
Ada apa ya tumben-tumben nelpon sore-sore begini? Sebelumnya maaf nih Bu ya, karena sudah mengganggu waktu Ibu. Iya, tidak apa-apa kok Bu, emangnya kenapa? Begini Bu, saya baru saja ada konsul dengan salah satu siswa. Saya dapat laporan nih dari gurunya kalau dia ini sudah 3 hari tidak masuk. Nah, dari dia saya dapat info alasannya tidak masuk karena guru itu, Bu. Guru itu mengajar dengan mereka dengan menyampaikan materi dengan cara yang cukup kurang baik dan efektif menurut mereka, Bu, menurut siswa itu. Dia bilang ibu itu mengajar dengan menyampaikan materinya saja tanpa ada tanya jawab gitu, Bu. Apakah Ibu sudah periksa kebenarannya? Nah, sebelumnya juga ada nih siswa kelas yang lain berkonsultasi dengan saya, Bu. Ya, ia juga menyatakan seperti itu, Bu. Jadi saya kira info ini tidak salah. Oke, baiklah. Terima kasih infonya, Bu. Saya mencari solusinya dan meeting besok dan akan kita bahas masalah ini. Saya kira tidak hanya satu guru saja yang seperti itu, melaksanakan pembelajaran daring seperti itu. Kasihan siswa kita yang sudah menghabiskan kuota internet dan uang untuk belajar, tetapi malah tidak sampai ilmunya. Nah, oleh karena itu, Bu, saya langsung sampaikan kepada Ibu. Oke, sekali lagi terima kasih informasinya. Mudah-mudahan guru yang mengajar dapat mengerti maksud saya dan menjalankan pembelajaran daring dengan lebih baik lagi. Iya, Bu. Mama, terima kasih juga Ibu sudah mengambil tindakan cepat tentang masalah ini ya, Bu ya. Ya, Bu, saya akan berusaha dengan sebaik mungkin. Oke, Bu, saya akhiri. Selamat sore, Bu. Oke, selamat sore kembali, Bu.